Sehari jelang demo bubarkan DPR tanggal 25 Agustus 2026, kawan-kawan. Ada beberapa jumlah wilayah yang siap untuk demo besok tanggal 25 Agustus. Demo untuk membubarkan DPR, kawan-kawan. Ada beberapa jumlah wilayah yang sudah siap. Coba kawan-kawan nih, dari wilayah mana dan apakah siap kawan-kawan demo untuk bubarkan DPR atau tidak, kawan-kawan? Apakah nanti besok betul-betul terjadi demo untuk membubarkan DPR? Apakah sangat ramai seperti demo di Pati atau tidak? Nanti kita saksikan bersama-sama, kawan-kawan. Ya, kalau misalkan kawan-kawan adalah bagian dari orang yang menginginkan DPR dibubarkan, pasti kawan-kawan siap untuk demo tanggal 25 Agustus. Ya, kalau nggak siap minimal berdoa agar orang-orang yang demo itu selamat badannya, selamat kantongnya juga. Oke, nanti kita tampilkan bersama-sama beberapa wilayah yang siap demo di gedung DPR kalau nggak salah ya, kawan-kawan. Nanti besok tanggal 25 Agustus. Dan bagaimana tanggapan-tanggapan netizen mengenai ini? Nanti kami akan lihat apa yang menjadi aspirasi dari masyarakat terkait hal itu. Nanti teman-teman yang kemudian menyatakan aspirasi tersebut, insya Allah akan diterima oleh teman-teman yang ada di sini. Di sini ada badan aspirasi masyarakat untuk menampung apa yang menjadi keberatan-nya, apa yang menjadi keluhannya, juga untuk bisa mendengar apa saja yang akan menjadi aspirasi dan juga mendengar kenapa hal itu terjadi. Kita akan bisa berdiskusi secara terbuka terkait dengan hal-hal yang akan masih menjadi pertanyaan atau kemudian belum didengar secara terbuka, yang pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya apa dan bagaimana. Makin hari ya gue nontonin DPR makin gak masuk otak gue. Maksud gue, udah apa, jadi orang jangan maruk. Jangan maruk. Gaji lu udah gede banget itu, udah gede banget. Kerjaan lu gak setimpal sama orang-orang lain yang kerja dari pala jadi kaki, kaki jadi pala, tau gak lu? Malah sekarang ini lagi, ada lagi yang ngomong, gue dari Bintaro ke Senayan macet banget, minta tunjangan 50 juta. Lu bandingin sama guru. Guru ngajarnya di Jakarta, rumahnya di Bogor. Gimana lu? Naik KRL. Lu kalau mau gak telat, datangnya pagi-pagi. Lebih pagi datangnya, bangunnya lebih cepet. Lu enak naik aprat lu di jalanan selau, kata gua, tiba ngeliat kiri kanan disupirin. Nggak tahu lu kan yang naik KRL pada jadi zombie, saling gigit, bawa ketek lah, bawa apalah, bawa kemenyan lah, nyatu. Tau gak lu, bawa kaki, lu nyiem bawa kaki tiap hari, kata gua, kalau nggak gedek lu. Terus apa? Gue lihat ya, uang berasnya 12 juta sebulan. Bakal beli beras doang 12 juta sebulan, ya ampun, masih kurang, kata lu masih kurang itu, hah? Lu bandingin sama orang-orang yang di kampung makannya ubi. Lu makan ubi, kalau ini kan, kalau bakal diet doang kan lu makan ubi. Tuh orang makan ubi, lu bayangin, kagak pernah makan nasi, makan ubi. Masa dia diet mulu, kata gua, kan kagak mungkin. Yang bener dah, ya ampun, jadi orang jangan maruk banget jadi orang, mau semua mau diambilin. Udah apa, cukup, jadi orang tuh bersyukur, cukup, ya ampun, gue dapat segini mah cukup gitu. Itu udah cukup banget. Lu bandingin sama orang-orang lain. Gaji lu berapa? 3 juta sehari, itu udah banyak, udah banyak. Kata gue, udah banyak banget. Pakai segala dinaikin lagi nih sekarang. Astaga. Kasihan apa sama rakyat? Kesian. Lu kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, lu mewakilin kita pada. Ngapa jadi kayaan lu? Kata gue, kita kan bosnya rakyat, jadi kayaan lu. DPR hari ini bukan rumah rakyat, melainkan kandang hewan politik yang dipagari oleh kepentingan partai. Jangan pernah bermimpi negeri ini akan waras selama kursi-kursi di dalam gedung itu diisi oleh wajah-wajah titipan partai.
Mereka bukan wakil rakyat, tapi wakil ketua umum partai yang dianggap lebih tinggi dari undang-undang, lebih sakral dari konstitusi, bahkan seolah lebih berdaulat daripada presiden. DPR bukan parlemen, tapi altar pengkhianatan. Dari sana lahir hukum busuk, undang-undang terkutuk, dan janji yang dikubur hidup-hidup. Selama kursinya dikuasai partai, negeri ini akan terus jadi ladang darah dan air mata rakyat. Demo besar-besaran untuk membubarkan DPR pada 25 Agustus sebenarnya bisa berhasil atau enggak? Faktanya, secara hukum, DPR itu hampir mustahil dibubarkan. Kenapa? Karena di UUD 1945 nggak ada pasal yang kasih wewenang presiden buat bubarin DPR. Yang bisa bubarin DPR itu cuma MPR, dan itu pun harus lewat perubahan UUD 1945. Prosesnya ribet banget, apalagi MPR sendiri isinya gabungan DPR dan DPD. Selama UUD masih berdiri, DPR itu kebal hukum. Tapi sejarah pernah ngasih contoh beda. Tahun 1959, Soekarno ngeluarin dekret presiden yang langsung membubarkan konstituante, lembaga pembuat UUD yang bahkan lebih tinggi dari DPR. Kok bisa? Karena saat itu ada krisis politik, dukungan rakyat, dan backing militer. Artinya, demo doang nggak cukup. Tapi kalau ada krisis besar, rakyat benar-benar bergerak, dan presiden berani ambil langkah gila, sebuah lembaga sebesar DPR bisa hilang dalam semalam. Inti dari semua ini adalah kuncinya ada di rakyat. Buat kalian para pendemo ya, yang 25 Agustus itu mau berdemo, kenapa sih kalian berdemo? Kenapa? Kenapa kalian menghujat DPR? Kenapa? Hah? Kalian tahu apa yang kalian lakukan itu benar. Kenapa nggak ajak ya? Mak-mak juga mau loh. Ajaklah mak-mak ini. Orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kali ini saya setuju dengan omongan Abang Sahroni. Yang mau membubarkan DPR adalah orang tolol sedunia. Saya setuju kali ini, saya setuju. DPR itu tidak bisa dibubarkan baik secara hukum ataupun secara demo besar-besaran oleh masyarakat. Karena DPR itu termasuk lembaga legislatif yang bertugas dalam melaksanakan UUD 1945. Kalau kita ingin membubarkan DPR dan mengganti sistemnya, otomatis merubah undang-undang juga. Kalau kita sampai rubah undang-undang, terus apa bedanya kita dengan Ormas HTI dulu yang ingin merubah undang-undang untuk menganut sistem khilafah? Apa bedanya kita dengan HTI itu? Tidak ada bedanya jadinya. Setiap negara demokrasi itu wajib memiliki Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak tahu kalau di negara lain itu disebutnya apa. Kalau tidak ada DPR di negara demokrasi, wah lebih bahaya lagi. Setiap sektor pemerintahan bisa lebih seenaknya lagi membuat kebijakan untuk masyarakat. Baik dalam hukum, dalam undang-undang, ataupun dalam soal pajak, bisa lebih seenaknya lagi pemerintah. Tapi ini juga tidak menutup kalau masyarakat itu sebenarnya sudah terlalu muak dengan kinerja DPR. Sehingga ada slogan di media itu, bubarkan DPR. Masyarakat mungkin sudah terlalu muak. Apalagi ketika soal gaji atau tunjangan pejabat itu sekarang transparan di masyarakat, transparan di publik. Dan jumlahnya juga bukan main-main, bos. Angkanya fantastik sekali. Otomatis masyarakat berpikir, kalau selama ini kami bayar pajak ini untuk kasih gaji, kasih tunjangan kepada pejabat DPR ini. Yang walaupun bayar pajak itu kewajiban bagi setiap warga negara yang punya usaha dan punya keperluan terhadap negara. Tapi kan rasa muaknya masyarakat itu tetap ada karena kalian itu dipilih oleh rakyat. Ini juga bisa jadi pembelajaran untuk pejabat dan DPR agar kedepannya bisa lebih baik lagi, bisa berbenah diri lagi, lebih bertanggung jawab untuk kewajiban yang kalian emban untuk mewakili suara atau aspirasi rakyat terhadap pemerintah. Kalian DPR itu harus bersuara bahkan melawan ketika dirasa ada kebijakan pemerintah ini yang dianggap tidak berpihak ke rakyat. Karena itu tugas utama kalian sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Kalian jangan hanya bersuara ketika kalian bahas soal anggaran saja ke pemerintah. Jangan hanya itu yang kalian suarakan ya. Kalian suarakan juga kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak berpihak ke rakyat ya. Saya mendapat informasi bahwa rencana aksi unjuk rasa yang akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 25 Agustus tahun 2025 di halaman Gedung Sate dan Gedung DPRD Provinsi Jawa Barat oleh Solidaritas Para Pekerja Pariwisata Jawa Barat atau SP3JB dibatalkan. Saya mengucapkan terima kasih atas pembatalan tersebut. Semoga kawan-kawan SP3JB senantiasa sehat dan bisa menemukan jalan yang terbaik untuk peningkatan industri pariwisata Provinsi Jawa Barat sehingga kegiatan kepariwisataan mengalami peningkatan tanpa melibatkan anak-anak sekolah sebagai objek kepariwisataan. Semoga kita semua bisa menjadi jalan yang terbaik
untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Jawa Barat dan kepentingan para pekerja industri kepariwisataan di Provinsi Jawa Barat. Salam hormat untuk semuanya, selamat berhari. Pembubaran DPR kayaknya seru nih, ya, karena apa? Saya bilang ABRI ikut campur tangan, ya, ikut demo. Mantap, ya. Kalau ABRI urusannya lain, mereka hanya untuk melengsarkan Gibran, ya, itu aja. Kalau rakyat ya tujuannya pada DPR, MPR inilah, ya. Kalau ABRI dia urusinya tentang pelengseran Gibran, wakil presiden, ya, itu aja, ya. Semoga sukses kalian. Saya handle lah dari ekonominya aja, ya. Biar pada chaos dulu, kan gabut tuh semuanya. Sri Mulyani kemarin bicara soal guru menjadi beban dari negara tuh. Kalau dia ada di Perancis, sudah lama dipenggal kepalanya. Dan salah satu penyebab Louis XVI dipenggal karena kelakuan Menteri Keuangan dia. Menteri Keuangan Louis XVI itu namanya Etienne Silhouette. Ini Menteri Keuangan yang ditugaskan oleh Louis untuk pajaki rakyat karena Prancis bangkrut, membiayai kehidupan mewah istana, termasuk ratunya Antoinette, membiayai perang dengan Inggris, bangkrut Prancis pada waktu itu. Lalu datang inisiatif dari Menteri Keuangan yang namanya Etienne Silhouette. Dia mondar-mandir sampai ke desa-desa. Begitu dia lihat ada sandal yang agak baru, dia pajakin. Pajak sandal jepit yang masih baru. Dia lihat pintu gereja yang masih mengkilap, pajak pintu gereja. Dipajakin semua. Dia lihat ada pengantin yang kawin pakai musik. Pengantinnya dipajakin karena tahu akan dapat hadiah, musiknya dipajakin, royalti. Itu dilakukan oleh Menteri Keuangan Louis yang namanya Etienne Silhouette. Saking keselnya rakyat Prancis, saking keselnya wartawan Prancis terhadap kelakuan Etienne Silhouette, setiap kali diberitakan wajahnya si Etienne Silhouette itu dibikin hitam putih aja. Dari situ istilah silhouette dimulai itu. Karena kebencian. Dan kebencian itu akhirnya berakhir di 1789 di alun-alun kota Paris. Itu pemenggalan Louis XVI. Di dalam konsep yang saya terangkan tadi, apakah Sri Mulyani mengerti bahwa tugas negara di Indonesia, di negeri ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Oleh karena itu, biaya pendidikan harus ditanggung negara. Kok bisa ada anggota DPR namanya Ahmad Syaroni ngatain rakyatnya goblok? Ini mohon maaf banget nih Bapak Ahmad Syaroni. Kemarin saya baru bikin video tentang jangan bubarkan DPR. Tapi Anda mancing-mancing emang. Gini loh Pak, kemarin saya udah berusaha belain anggota DPR nih. Saya bilang DPR jangan bubarin karena bisa merusak tatanan sosial. Tapi emang Anda pengen Indonesia bubar. Anda emang kepengen Indonesia bubar Bapak Ahmad Syaroni. Pak, Timothy Ronald aja suka goblok-goblokin orang, akhirnya di-cancel Bapak. Apalagi Bapak anggota DPR. Kagak ingat dosa-dosa Bapak. Bersama teman-teman sudah menyakiti kami hati rakyat. Ini gimana saya mau belain lagi Bapak-bapak menyiram bensin ke dalam api. Emang Bapak maunya Indonesia bubar? Kok bisa ada orang politik komunikasi politiknya kagak bisa gitu.
Karena Indonesia itu adalah negara yang sangat luas, tentunya video-video yang saya tampilkan itu hanya beberapa wilayah saja. Pasti ada wilayah yang belum ditampilkan bahwa dirinya itu siap demo nanti tanggal 25 Agustus. Tidak ditampilkan, belum ditampilkan di sosial media. Oleh karena itu kawan-kawan bisa, apabila siap untuk berdemo, tulis ke kolom komentar dari mana dan mengapa siap berdemo dan apa alasan kawan-kawan menginginkan DPR dibubarkan. Lalu bagaimana tanggapan Rocky Gerung mengenai demo ini? Pasti Rocky Gerung akan setuju. Karena Rocky Gerung itu pernah ditanya, Bung, ketika kamu menjadi presiden, apa yang akan kamu lakukan? Pertama-tama Rocky Gerung ingin membubarkan DPR, kawan-kawan. Apakah Rocky Gerung akan ikut demo nanti besok? Kalau misalkan demonya itu jadi, ya nanti kita lihat aja. Terus bagaimana Kang Deddy Mulyadi mengenai demo ini? Sepertinya Kang Deddy Mulyadi itu baru-baru ini menyenggol, kawan-kawan. Itu videonya itu saya lupa videonya, tetapi ya nggak tahulah, nanti aja lihat bagaimana tanggapan Kang Deddy Mulyadi mengenai demo besok ini. Seperti tanggapan Kang Deddy Mulyadi di Pati kan, itu tanggapannya kan telat setelah adanya demo, kawan-kawan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bagaimana pendapatmu mengenai video ini? Saya Taufik Ahsan pamit mengundurkan diri.